Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan penipuan. Penipuan ini ada dua ya. Yang satu sebenarnya modus lama gitu ya. Tapi masih sering ditemui gitu. Ya. Yang satu lagi modus baru. Kita bicara dulu yang modus lama ya. Modus lama. Baik modus lama maupun modus baru ini ada hubungannya dengan Telkom dan pihak kepolisian. Kita lihat dulu yang kasus lama lah ya, modus lama, tapi masih sering ditemukan. Jadi begini, satu ketika, ini terjadi di keluarga saya, tapi saya sudah tahu lah, walaupun waktu itu sempat kaget juga. Jadi ceritanya, satu ketika, malam-malam, ibu saya menelpon saya sambil setengah menangis. Dia bilang, "Chandra, adik kamu ditangkap polisi," katanya. Tahu dari mana? Iya, ini tadi ada telepon dari polisi. Dia bilang, adikmu tertangkap karena mengedarkan narkoba, katanya. Lah, saya tahu adik saya lah ya. Terus polisinya bilang apa? Polisinya kasih dengar suara adik kamu. Cuman saya curiga, katanya. Curiga kenapa? Suaranya dia cuman bilang, aduh, ibu tolong. Lah, kan dia panggil mama bukan ibu. Itu dia, saya curiga. Dia panggil saya ibu, kan mama biasanya panggilnya. Ya sudahlah, itu sudah pasti bohong. Nggak lama lagi ibu saya telepon saya. Ini orangnya telepon lagi, katanya. Dan adekmu aku telepon. Enggak diangkat-angkat, mati teleponnya. Dan saya coba telepon adik saya, benar, nggak bisa dihubungi. Tapi bunyinya bagaimana tadi suaranya? Iya, itu anak nangis-nangis. Ibu tolong nih, ibu tolong, saya sakit, gini. Ya sudahlah, jangan dipercaya orang dia panggilnya ibu kok. Kan harusnya mama. Masa tiba-tiba panggil ibu? Udahlah, tidur aja lah. Tapi nih adikmu nggak bisa dihubungi. Ya sudahlah, pokoknya kalau orang itu telepon lagi, ya, jangan diangkat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok dia bisa tahu nomor telepon HP ibu saya? Dan dia sebut nama adik saya dengan tepat. Sekitar 1 jam kemudian, saya coba telepon adik saya, masuk. Saya tanya, kemana aja lu? Udah 1 jam diteleponin, HP-mu mati. Wah, terus dia cerita, tadi ada yang telepon, katanya dari operator seluler yang dia pakai lah ya. Kami sedang memperbaiki jaringan, tolong dimatikan sebab kami curigai ada virus yang disebarkan melalui jaringan seluler kami. Jadi tolong dimatikan selama 2 jam gitu ya. Ya, nanti setelah selesai, setelah 2 jam gitu maksudnya, baru boleh dinyalakan. Jadi kalau Bapak tidak mematikan handphone Bapak, dikhawatirkan ini virus ini menyebar. Tolong dimatikan, kami sedang memperbaiki jaringan. Ya, adik saya nggak ngerti gitu ya. Dimatikan handphonenya. Maka dari itu, ibu saya ketika nelpon dia, dan saya pun ketika nelpon dia, nggak masuk-masuk. Ya kan sempat curiga dong. Walaupun saya punya keyakinan pasti bukan. Pasti bukan. Kalaupun benar gitu ya, kalaupun benar, ternyata adik saya salah langkah jadi pengedar narkoba. So what gitu loh. Ya sudah, kalau memang harus tertangkap, ya tinggal ditanya dong ya. Ini dari Polda mana, atau ya Polda pasti Polda Metro lah ya, atau dari Polres mana, atau dari Polsek mana. Ya sudah, kami datang gitu kan. Tapi ternyata
Modus yang sama sebelumnya pernah terjadi di orang lain, kira-kira serupa. Di situ kebetulan mungkin anak itu ketika dia teriak, ibu tolong, ibu tolong. Nah, si ibunya itu yang mendengar memang selama ini dipanggil ibu gitu ya. Jadi kan cocok ya. Jadi orang yang mengaku polisi ini bilang, anak ibu ini akan kami tahan sekian tahun dengan denda sekian ratus juta. Ya pokoknya ditakut-takuti lah ya. Nanti ditahan sekian tahun. Ibu mau dibantu nggak? Ibu tolong nih, saya sakit gini-gini. Akhirnya terjadilah negosiasi antara si ibu dengan oknum yang mengaku polisi itu. Akhirnya disepakatilah, oke, kalau ibu mau anak ibu kami lepas, tolong transfer uang sejumlah ini ke rekening ini. Dan si ibu itu kebetulan dalam kasus itu ditransfer. Ketika ditransfer, ibu itu coba telepon anaknya sedang baik-baik saja gitu ya. Akhirnya kena tipu lah gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan modus lama tapi masih suka terjadi. Tapi herannya, dia tahu dalam kasus saya nomor telepon HP ibu saya dan nomor HP adik saya. Dan dia tahu nama ibu saya dan dia tahu nama adik saya. Di sini kan ada kebocoran data pribadi. Ya saya nggak tahu lah ya, ini bocornya bagaimana dia bisa tahu hubungan keluarganya. Tapi poin saya adalah, jika dari antara Anda ada kena kasus seperti ini, tetap tenang saja gitu ya. Kalau memang keluarga Anda memang terkena ini dan Anda diminta uang, tanya dong dari mana, Polres mana, Polsek mana, atau dari Polda mana gitu ya. Ya minta nomor teleponnya, alamatnya, datang aja. Kalau memang bersalah ya hadapi aja ya. Jangan mau bayar suap. Nah, karena orang mungkin takut anaknya di penjara atau apa, ya akhirnya dia damai padahal dia sedang ditipu. Oke? Itu kasus pertama, yang kasus lama tapi modus itu sering berulang dan masih suka terjadi. Yang kedua, ini baru-baru ini terjadi. Telepon rumah saya berdering. Saya heran juga gitu ya, karena sudah lama telepon rumah itu jarang berdering. Kenapa? Kalau orang mau cari saya pasti telepon ke handphone saya kan? Kalau mau cari istri saya pasti telepon ke handphone istri saya. Mau cari anak saya pasti telepon ke HP anak saya. Jadi praktis telepon di rumah itu nggak pernah berdering. Ya ada sekali dua kali, biasanya kalau berdering misalnya istri saya sedang ke pasar, terus ada telepon, saya tahu ini pasti istri saya telepon ke telepon rumah, mau bicara sama pembantu atau apalah gitu ya. Tapi istri saya ada, pembantu saya ada, anak-anak saya ada. Telepon berdering. Pertama kali saya nggak mau angkat gitu ya. Saya lagi pikir kalau orang ini mau cari istri saya, pasti telepon ke HP dong. Kalau mau cari saya, telepon ke HP saya. Kalau mau cari anak saya, telepon ke HP anak saya. Kalau mau cari pembantu, ya telepon ke HP pembantu saya gitu kan. Nggak lucu dong orang mau cari pembantu saya, telepon ke nomor telepon rumah saya. Saya sempat berpikir, siapa ini? Jangan-jangan orang mau nawarin apa gitu ya barang. Tapi nggak apa-apa lah, saya angkat. Begitu saya angkat, di ujung sana seorang ibu bertanya, halo, ini benar dengan kediaman Pak Chandra Teja? Betul. Saya bisa bicara dengan Pak Chandra Teja, saya sendiri, saya bilang. Oh, bagus sekali, dia bilang. Begini Pak Chandra, semalam Pak Chandra ada nonton Metro TV? Oh enggak, saya sudah lama tidak pernah nonton TV gitu ya. Serius, saya jarang nonton TV. Oh ya? Semalam ada acara Pak, di jam 11 malam. Itu acara dengan Telkom, dia bilang. Oke, terus apa hubungannya dengan saya? Nah, nama Bapak waktu diundi keluar. Kenapa ya? Iya, nama Bapak keluar. Bapak berarti nggak nonton ya? Iya, ada nih hadiah yang dicadangkan untuk Pak Chandra. Apa itu? Bapak dapat iPhone 13 atau apa, dia bilang gitu ya. Ya harganya sekian puluh juta karena memorinya besar. Oh, ya udah, kirim aja ke rumah saya. Kalau benar saya dapat gitu. Iya Pak, akan kami kirim.
Ini saya klarifikasi ya, ini Bapak Chandra Teja, alamatnya di sini, betul? Ya sudah, kirim aja. Oke Pak, tapi ini pajak ditanggung oleh pemenang Pak. Oh ya, maksudnya kami hanya baru bisa mengirimkan iPhone ini setelah Bapak bayar pajaknya. Pajaknya berapa? Dia bilang berapa ya, 10% gitu ya. Jadi saya harus bayar 1 juta sekian gitu ya. Ya 1 juta lebih lah gitu. Jadi Bapak transfer ke rekening ini. Loh, kok ini rekeningnya nama orang? Iya Pak, karena ini orang yang ngurus ini Pak, pajak-pajak. Loh, saya hanya mau transfer kalau ke rekening Metro TV. Oh enggak Pak, hanya gini. Udahlah, buat ibu saja ya. Handphonenya ambil aja Bu ya. Saya nggak punya uang ya. Oh ini sayang loh Pak. Udah ambil aja. Ya akhirnya teleponnya langsung dimatikan. Saya tebak pasti bukan saya, dan pasti acara itu saya nggak tahu acara apa, nggak ada gitu. Tapi berapa banyak orang yang masih kena? Oh iya, waduh berseri-seri dia mukanya ya. Diminta transfer pajak hadiahnya, ditransfer dulu. Ya, dan handphone itu tidak kunjung datang. Oke, nah ini juga sesuatu yang aneh gitu ya. Dia tahu nomor telepon rumah saya, nama saya, alamat juga dia tahu. Tapi kan dia pura-pura, dia bilang, coba sebutkan alamat Bapak untuk kami klarifikasi. Oh ya betul Pak, di sini database kami juga alamatnya demikian. Nama ibu kandung Bapak, oh ya, biasalah seperti orang perbankan. Jadi kalau orang yang sudah senang gitu ya, ya pasti kena gitu. Dan tetap dapat mereka, ya, dapat korbannya. Oke, jadi kenapa ini saya share gitu ya? Ya, supaya kalau Anda mendapatkan hal-hal seperti ini, jangan mau jadi bebek dungu, dikerjai sama si bebek culas. Jangan mau jadi bebek dungu, disuruh transfer, Anda transfer gitu ya. Jangan. Cek dulu, cek sini, cek kiri kanan ya. Atau tanya, bener nggak semalam di Metro TV? Ya, Metro TV jam sekian ada acara ini. Ya, padahal nggak ada acara apa-apa. Jam segitu mungkin berita apa gitu ya. Nah, tapi kan ini bohong berarti. Oke, jadi demikian saja update saya mengenai tipu menipu modus lama yang juga masih berulang, dan baru-baru ini modus baru yang kebetulan saya yang ditarget. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.